gula merah, mengangkat harkat warisan bangsa. Dari alam untuk negeri tercinta, kami jaga gula merah selamanya. Dari narasumber cukup menarik dan cukup berbobot ya. Tadi pengalamannya di bidang aren dan segala macam. Mungkin satu kali ya Pak ya, sesi pertanyaan mungkin dari teman-teman pegiat gitu ya, satu orang mungkin penasaran tadi lihat tuh mana ada yang mau ditanyakan. Sok atuh dong. Iya. Mana? Perkenalkan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Rahayu. Kaleresan simkuring janten punduh pangintennya atanapi naon di Ciamis Malurah panginten Pak. Mohon kaleresan oge gitu abi nyanak rekan-rekan petani milenial gitunya. Ngiringan dasar nama ya bete di Tasik gitunya ya kadia teh mung sanes ieu na gitunya sanes naon namanya teh benten bumina lah istilahna mah tapi satu tujuan gitunya selaras nama gitu dina aren-aren kene. Kaleresan abi panginten anu janten pertarosan ketika ayeuna nya syukur alhamdulillah seueur penggiat anapi naon namina teh pelaku anu bade laras-laras ngamajengkeun dina program gula gitunya. Kaleresan abi terkalebet kana kepengurusan di Pegas panginten Pak. Bade naroskeun kahiji panginten perkawis tentang pohon arena. Pohon aren teh apakah pohon yang dilindungi atau semi dilindungi atau kumaha gitunya. Kaleresan di simkuring di Kabupaten Tasik khususnya Tasik Utara Pak, mungkin Bapak mohon di Gunung Kaki Cakrabuana mohon kaleresan mohon atau sebangintennya mung teu acan dugi ka para petarina saleres nama Pak program eta teh mohon mung nembe di kelompok tani unggul panginten yeuna. Nu kaduana panginten kogituna masih seueur keneh penebangan khususna di wilayah Simkuring panginten anu emang pas ketika ditaros teh lebetna emang ka dieu gitu nya ka Ciamis cenakna teh gitu pelaku dari Ciamis gitu. Terus anu kaduana panginten perkawis tadi si narasumber anu nyebatkeun seueur anu menggunakan gula oplosan lah istilah nama gitunya. Kita menutup kemungkinan enggak emang leres karena kebutuhan pasar nyebatkeun teh Pak, kebutuhan pasar mung kaleresan panginten tanpa ada peninjauan atau napi naon pembimbingan gula yang seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar gitunya, komponen-komponennya naon wae gitu. Jantan ketika aya konsumen anu sumping ka ditu teh sok naroskeun ieu gula asli atau napi oplosan gitunya. Da kaleresan abi ayeuna sareng rekan-rekan ti Pegas panginten masih bergelut di bidang gula aren murni atau napi nu asli gitunya teu acan kana rafinasi nuju melindungi heula gitu da eta budayana. Da kaleresan panginten di Nyalenghor di Tasik di lembur simkuring gitu. Eta teh laras-laras jantan sumber mata pencaharian tikawit abi anu SD SMP SMA dugi ka kuliah teh gitunya tiasa nu karer itu teh tina eta gitu cikal bakal nama gitu mung nya hatur nuhun ayeuna ku ayana ieu panginten di Ciamis wang gotong royong sasarengan teu aya Kabupaten Tasik teu aya Kabupaten Ciamis hayu sa Jawa Barat keneh lah istilahna mah wang jantenkeun gitunya Jawa Barat teh produk gula aren nasional gitu ayeuna di Jawa Barat eta kahoyong abi sareng rekan-rekan gitunya. Sing konsisten, sing leres-leres ngabajengkeun hayu wang di bidang birokrasina, tenapi pemerintahanana, tenapi di hukumna gitu, kedah-kedah sami-sami berkolaborasi supados abi teu ieu gitu nya.
Da abian ketika sarang rekan-rekan ti Pegas lungsur ke kecamatan ti pihak kecamatan Kamuspika gitunya naroskeun perihal pohon aren teh kumaha sih salerosna statusna dilindungi teu tiasa ngawaler Pak. Teu tiasa ngawaler gitunya. Tah mungkin mudah-mudahan di Ciamis mah gitunya kuningal ayeuna aya Pasekda aya Pakaba gitu sareng ti pihak kepolisianana gitu ti hukumna. Mudah-mudahan di Ciamis mah gampil gitu ngaetakeun teh gitu menetapkan bahwa pohon aren teh leres-leres dilindungi tanpa ada penebangan lagi gitu. Abi nyuwunkeun sok sing non konsisten lah istilah nama gitu nya sasarangan uang majengkeun non namina teh Provinsi Jawa Barat teh penghasil gula aren terbesar bahkan di dunia gitu kahoyong mah eta panginten no tiasa kusim kuring didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang, luar biasa pertanyaannya. Mungkin Bapak-bapak ada yang bisa menjawab mungkin? Terima kasih. Mewakili Pak Haji aja ya. Memang pertanyaan ini ya jawabannya atau solusinya ini banyak banyak pihak yang harus bergerak. Pertama juga ya bagaimana mengedukasi masyarakat tentang peran aren atau substansi daripada tanaman aren baik untuk secara ekologi maupun secara ekonomi. Biasanya yang tidak bisa yang tidak bisa ditolak untuk ditebang itu karena yang punya di kebunnya sendiri gitu. Jadi yang bikin aturannya siapa nanti? Nah itu satu sisi itu. Bahkan saya dapat keluhan di penyadap juga, kan nyadapnya punya orang. Pas ini sedang dibersihkan, ya tahu-tahu itu orang yang punya jual karena butuh duit. Nah ini juga sebuah permasalahan. Jadi ini memang prosesnya panjang dan memang ya perlu terkait semua pihak ya. Termasuk juga perlu ya ada lembaga yang dari masyarakat itu sendiri yang memang memproteksi atau ya barangkali yang mencoba untuk memelihara dan mengedukasi masyarakat bahwa itu keuntungannya itu dari satu pohon itu berapa per satu pohon dalam jangka waktu 1 tahun minimal untuk produktif itu nira aren ya itu kan ada yang sampai 24 juta apalagi sampai puluhan tahun. Nah ini memang tergantung dari pertumbuhan daripada aren ya. Kalau arennya itu aren dalam yang tinggi ya itu memang produktivitasnya selama. Kalau yang pendek dikatakan ini di genja itu produktivitasnya sebentar. Nah ini makanya yang di seberang sana itu nggak tertarik dengan genja karena terlalu pendek masa produksinya. Jadi memang yang kita beruntung di sini namanya aren dalam. Jadi ini tinggal membudidayakan saja bagaimana pola budidaya yang benar. Nah kemudian juga menyangkut tadi ya karena banyaknya penebangan yang satu sisi tadi pengingat bagaimana menjaga, kemudian juga bagaimana mengedukasi, dan ketiga juga bagaimana peran mereka yang selama ini menebang gitu kan. Bagaimana sebab kita ini tidak akan makan bakso, tidak akan makan dawat kalau tidak ada itu ya. Makanya solusinya bagaimana nanam gitu. Nah itu, jadi sekali lagi ini tantangan seperti itu, nanam. Nah siapa yang akan menanam? Ya makanya ayo kita bergerak bersama-sama, ya. Jadi semua sisi digerakkan. Masa orang nanam lalu orang yang sisi lainnya lalu menebang nggak bakalan, dia malu, ya. Tapi ini yang nanam nggak ada, kan seharusnya yang nanamnya. Kau usil saya, karena itu masalahnya ya. Jadi mungkin itu dari saya ya. Makasih mungkin. Nah ini jawaban Pak Haji terakhir ini dari Pak Haji. Tambahan, ini kan pakarnya, kalau saya pengguna praktisnya. Kalau pohon aren kategori tumbuh-tumbuhan di Indonesia ini ada beberapa tanaman tumbuh-tumbuhan juga yang sudah masuk kategori dilindungi negara. Pohon kayu term besi atau kayu bersih itu yang di Maluku itu sudah tidak boleh
istilahnya itu kayu yang kalau dibikin kapal kena air garam tambah lama itu tambah kuat. Itu kayunya warna hitam. Itu juga jenis pohon yang hampir punah. Indonesia akan merasa rugi dan kehilangan ketika itu tidak segera dilindungi, karena tentunya negara itu wajib melestarikan hal-hal yang pernah ada tumbuhan di muka buminya. Otonomi daerah di Indonesia mengenal otonomi daerah, di mana setiap daerah boleh membentuk undang-undang antara DPR maupun pemerintah setempatnya atau Pemdanya, selagi itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pohon aren hari ini hampir punah, makanya kalau kita berjualan hampir punah, maka pohon aren bisa saja oleh Perda kemudian yang dibuat oleh DPR maupun oleh pemerintah daerahnya setempat itu bisa menjadikan bahwa pohon aren di Ciamis itu pohon aren yang kategori dilindungi. Cuman belum kategori kasusnya pidana, bukan. Di mana yang dilindungi? Di DAS, daerah aliran sungai, tinggal kerjasama sama BPWS atau kerjasama sama pemerintah desa, pemerintah kecamatan. Kalau di situ ada aliran sungai, sekalipun kecil, lebarannya 4 meter, kedalaman berapa, tanamin saja. Tapi nanti oleh kepala desa itu bikin perdes, di mana sekian meter dari itu adalah ditanami pohon aren, semata-mata digunakan untuk melestarikan pohon aren, menjaga kebutuhan air, menjaga kehidupan binatang, yaitu yang disebut tadi rase dan sebagainya. Bisa. Otonomi daerah boleh. Otonomi daerah adalah mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat, berdasar musyawarah dan mufakat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dengan patuh kepada Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut saya kalau aren mau dimulai dari Ciamis, di mana aren adalah nanti ada perdanya, yang mana ada regulasi yang melindungi minimum nih, tadi saya singgung. Ya jangan yang umur 6 tahun 7 tahun lah baru gede, belum berbuah kolang kaling, kalau dibikin kembang bikin aci-acinya tidak maksimal, kebutuhan gulanya belum maksimal. Nah kalau yang ditebang udah 20 tahun mungkin nanti petani milenial merasa bahwa ini produktivitasnya turun, mangga ditebang bikin aci, kulit arennya, batang arennya dibikin jenis ukiran. Itu banyak di Tasik, saya lihat kemarin KKN istri saya di Cimaragas itu gantungan yang kelontong itu buat gantungan embe, itu kelotak itu dari kulit aren yang di luar. Setelah dibersihkan, disemir, ternyata bunyinya bagus. Itu kerajinan masyarakat juga, kan begitu ya. Tapi kan pohon yang sudah memiliki kecukupan umur, kalau yang 8 tahun itu masih muda. Tapi itu menurut saya regulasi jadi penting. Untuk bisa lahir regulasi harus ada yang mengharapkan, meminta. Ya kayak ini tadi, yayasan bersama dengan untuk kepentingan bisnis ada, kepentingan lingkungan ada, kepentingan melestarikan aren ada. Coba di Kerawang sudah tidak ada pohon aren. Betul. Suyono kecil dulu kalau main ke Kerawang karena ada saudara, diajak ke kebun teh, ngelihat 10 meter setelah pohon aren ke sana udah nggak kelihatan. Sekarang mau udah dibabat habis, sudah jadi pohon yang lain-lain. Berarti sudah kehilangan itu. Itu pemerintahnya termasuk di mana akar aren itu banyak airnya, pemerintahnya nggak peduli tentang bagaimana konsumsi air ke depan untuk masyarakatnya. Dari Ciamis harus memulai. Tadi itu sejarahnya yang menceritakan bahwa Ciamis itulah yang perekat kita semua. Genbay orang Tasik, genbay orang Garut, ai satu misi mah hayu babarengan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Saya juga aikmanya nasional dulu di Jawa Barat dulu. Sekarang nasional membantu ke Palu, ke Gorontalo, kemana saya sering terbang. Insya Allah dengan duit saya, biaya saya, pesawat saya, nginep saya tidak pernah mau dibayar. Saya datang membina IKM di sana. Banyak keluhan seperti ini. Singkong berlimpah ruah, tak ajarin bikin gegetuk, tak ajarin bikin keripik, tak ajarin ini ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei. Sekarang udah jadi bala lengkar. Nggak apa-apa, ilmu saya saja yang bermanfaat. Jadi gitu Kang, ayo satu misi. Menurut saya aren sudah saatnya dilestarikan. Tapi bukan berarti yang menebang pidana asal memenuhi kategori sudah di atas 14 tahun, 15 tahun. Dan itu juga di DAS. Kalau di DAS penguasanya BPWS. Berarti mewakili negara. Kita nanam di situ. Jadi tidak ada istilah
boga aing anak tebang anak duruk mah aing nggak ada istilah itu kan tidak. Betul. Itu yang saya maksud ditanamnya tidak, jangan ditanam pribadi. Kalau di tanah pribadi kita tidak punya otonomi untuk mendikte atau menyuruh atau apa di tanah pribadi. Karena tanah pribadi adalah tanah turun temurun terkuat terpenuh yang biasa dikuasai oleh orang atas tanah-tanah, atas nama tanah. Jadi tanah pribadi nggak bisa diganggu gugat. Kumanu gaduhna. Jadi orang nyarinya yang di dasnya itu yang ditanam. Kerjasamanya sama masyarakat kepala desa dengan camat, pemerintah Pemda. Saya pikir itu bisa jadi contoh nanti kabupaten yang lain, mungkin Tasik juga nanti akan nyusul, ada penggiatnya ini. Contoh kan Ciamis terus ke Perda, siapa tahu bisa berhasil. Piraku teuing itu bisa berhasil, dan ini mah untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, tidak pakai anggaran negara. Kenapa tidak ya? Tidak pakai anggaran negara, tidak harus mempertanggungjawabkan, tapi dampaknya untuk kepentingan rakyat, urusan negara juga kan begitu ya. Itu barangkali tentang rafinasi campuran kan, sekali lagi kan saya minta maaf tidak mau menabrak idealisme tradisi yang sudah ada tentang gula aren asli. Tidak. Biasanya hotel itu punya laboratorium. Jadi kalau kita masuk ke hotel itu di laboratorium, ketika tidak ada kandungan rafinasi ditolak justru kan, tidak diterima karena orang hotel, orang kafe itu tidak mau rugi. Kalau yang asli kan begitu udah kesobek atasnya, udara masuk itu ukuran 3 minggu udah jebel-jebel. Nggak bisa jual kopi di kafe kelasnya kan, gulanya udah jembel-jembel, artinya udah H2O, udara sudah menempel, mungkin bakteri sudah ada, nggak mau. Tapi dengan rafinasi, expirednya jadi panjang, tetap keras. Nah itu urusan bisnis. Kalau urusan bisnis kita tidak tolak. Kalau akan jadi petani milenial, layani yang pakai rafinasi, layani yang murni, layani yang apapun asal ada laboratoriumnya, karena nanti dikasih komposisi kita. Pak, rafinasinya tidak lebih dari 20% dari beras jenis. Artinya apa? Kalau mau memproduksi 10 kilo, beli 10 kilo kali 1 liter kan cuma 4 on nira itu. Nira air 1 liter itu 1 kilo. Kalau dibakar jadinya cuma 4 on. Itu rumus. Jadi gulanya cuma 4 on. Jadi kalau mau bikin 10 kilo, rafinasinya berapa? Kan udah bisa dihitung itu. 40 liter. Dibakar tinggal 10 kilo. 10 kilo, itu kudu 20%. Berarti tambah 2 kilo. Plung aduk. Jadi kalau per 40 liter, ngan 2 kilo rafinasi. Kan bisa. Begitu dibawa ke laboratorium. Jeng-jeng. Ya benar. Benar pas mulai standar masuk. Karena bisnis, kita kan bosan buntu. Bisnis kan harus manja. Pembelinya maunya itu layani saja. Enggak apa-apa. Tentang yang murni, layani juga, dibungkus dengan karari, daun kalapana, apa kumaha. Tapi di dalamnya saran saya supaya expirednya agak panjang, bungkus plastik lah, plastik lah, baru di kararian. Kararian itu daun kering kalapa, identitas murni. Ya, kan gitu. Jadi identitas murni dibungkus ku karari, dikemas kuno saja, kardus itu komposisi cantumkan rafinasi sekian persen, gula murninya sekian persen, plus air sekian. Orang nanti akan terbiasa. Saya hayang nu ieu, saya hayang nu ieu. Nggak apa-apa, kasih pilihan, masyarakat suruh membeli mana yang mau. Senang kopi, hayang nu murni tuh, hayang loba tuh. Tapi kan masalahnya begitu terbuka, colornya tuh ditutup deh. Sok taros kandung ada mana tuh. Tingali 2 minggu kemudian udah padat kayak dodol. Ya, itu barangkali. Mudah-mudahan saya jawabannya tidak memuaskan Akang, supaya Akang bisa silaturahim ke rumah saya. Nanti kemudian ya kita diskusi panjang lebar di sana ya. Bari udut, bari ngopi. Tuh balat aing tuh tukang tuh. Tukang udut, tukang ngopi kalau ngomong sampai jam 2 malam. Ya salah. Itu Pak. Makasih. Tai jadi tak balat. Nah, makalah begitu mungkin teman-teman istilahnya apa? Pelaku usaha gula itu selain mendapatkan cuan, nilai ibadahnya luar biasa. Bisa menyembuhkan yang tadi yang orang Jepang itu terus kalau cekolot baheula mah cenah mun salatri dibere cai gula langsung cager. Nah, eta nilai ibadahna. Itu. Jadi, nah itu dari segi gula ya. Belum lagi dari segi pohonnya bisa untuk menyimpan air itu.
lalu cengkalengnya bisa diambil nah itulah sangat luar biasa mungkin pelaku gula khususnya aren terus petani kalau bukan kita siapa lagi mungkinnya kan mudah-mudahan kita sehat selalu amin barokah sadayana sakitu panginten ti abi hapunten bilih anu kalepatan salah ucap atanapi kumaha hapuntenna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.